lagi dengan saya Erika, saya Vivi, saya Kathleen, saya Roselin. dan pada video kali ini kita akan membahas saham dari salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, yaitu KLBF. KLB Pharma. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang apakah saham ini layak dibeli atau enggak sih? Menurut pemberitaan di beberapa media, KLBF atau yang biasa disebut dengan KLB Pharma ini tengah membidik pertumbuhan penjualan sebesar 9% di tahun 2020. Kira-kira seberapa menarik ya saham ini? Nah, bukan cuma melihat pada pertumbuhan penjualannya saja, KLBF ini juga berencana untuk mengembangkan produk obat baru dengan menggelontorkan budget sebanyak 1 triliun rupiah loh teman-teman. Tahun ini mereka juga bakal fokus untuk menggarap pasar domestik dan juga berpartisipasi di program jaminan kesehatan nasional serta beberapa rumah sakit swasta. Sementara itu, di bidang ekspor, KLBF ini berniat untuk menggarap pasar ASEAN serta Nigeria. Tertarik untuk membeli saham KLBF? Ada 3 indikator yang bisa kamu gunakan untuk menentukan keputusanmu jika ingin membeli saham ini. Poin yang pertama, apakah harga saham ini tergolong wajar? Dengan harganya yang selembar cuma 1.400-an rupiah, kamu tentu hanya perlu mengeluarkan uang sebanyak 140 ribuan untuk membeli satu lot saham KLB Pharma ini. Tapi apakah dengan harga segini, KLBF tergolong murah? Mari kita cek dulu price to earning ratio-nya. Ada 2 komponen yang dilibatkan dalam perhitungan price to earning ratio, yaitu harga saham per lembar dan laba per saham. Di akhir sesi perdagangan pertama, tanggal 3 Februari 2020, harga saham KLBF ini berada di angka Rp1.480. Sementara EPS atau earning per share-nya berada di angka 59. Maka pernya adalah sebesar 27,41 kali. Bila dibandingkan dengan saham Kimia Farma, PER dari saham Kimia Farma ini sebanyak 97,5 kali. Tinggi banget kan teman-teman? PER yang tinggi kerap dianggap sebagai saham yang dalam pertumbuhan. Itu artinya investor menaruh harapan yang tinggi pada saham ini. Contohnya pada kasus ini ya Kimia Farma yang menjadi kompetitornya KLBF. Sementara itu, PER yang harganya rendah bisa diartikan sebagai saham yang harganya terjangkau, asalkan laporan keuangan perusahaan ini baik ya teman-teman. Nah, bisa dibilang kalau harga dari saham KLBF ini cukup terjangkau loh teman-teman. Poin yang kedua, laba KLBF yang terus bertumbuh. Dari tahun ke tahun, aset dan penjualan dari perusahaan KLB Pharma ini terus mengalami pertumbuhan loh teman-teman. Dari informasi cash flow perusahaan, di tahun ini juga KLBF baru saja berinvestasi dengan mendirikan anak usaha dengan nama PT Emas Global Digital. Perusahaan ini akan bertugas untuk mengembangkan aplikasi distribusi produk kesehatan antar bisnis atau B2B. Poin yang ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menentukan performa saham KLBF. Wajar saja, penguatan rupiah tentu sangat berpengaruh terhadap margin perusahaan KLB Pharma. Hal ini dikarenakan bahan baku produksi obat tentu didatangkan dari luar negeri, teman-teman. Nah, jika dolar AS menguat, maka otomatis harga jual obat juga pasti naik kan, teman-teman. Disinilah tantangannya bagi perusahaan KLB Pharma, serta perusahaan farmasi lainnya. Kesimpulannya, dengan PER yang tergolong murah ketimbang kompetitornya, saham yang termasuk ke dalam indeks LQ45 ini bagus juga kok untuk kamu koleksi. Meski harga sahamnya yang memang cukup fluktuatif, setidaknya di harga sekitar 1.400-an rupiah per lembar sahamnya ini rasanya masih masuk akal kok. Apalagi dengan laporan keuangan dari PT KLB Pharma ini yang untung terus. dari performa perusahaannya nih guys, KB Pharma ini mempunyai kinerja yang bagus guys. Jadi kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah likuiditas, terus juga ada pendapatan, dan ada gross profit margin. Nah, kalau dari sisi likuiditasnya, KB Pharma ini cukup liquid guys. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalnya perusahaan ini suatu saat tidak bisa membayar utang-utangnya. Nah, untuk pendapatan dan juga gross profit marginnya, setiap tahun KB Pharma ini mengalami kenaikan guys. Jadi bisa dilihat prospek kedepannya gimana, ini cukup bagus. Ditambah lagi, KB Pharma ini rutin mengeluarkan dividen setiap tahunnya, dan dividen ini terus mengalami pertumbuhan. Jadi banyak sekali investor yang tertarik nih guys buat beli saham ini. Jadi sebenarnya saham KB Pharma ini sangat menarik guys untuk dibeli. Apalagi KB Pharma ini juga termasuk unggul di bidangnya, yaitu di industri farmasi. Dan seperti yang teman-teman tahu, di Indonesia itu jumlah perusahaan farmasi tidak sebanyak itu, tapi tetap dibutuhkan dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi bisa kan kita lihat prospek KB Pharma ke depannya?
Ditambah lagi guys, sebelum pandemi COVID ini ada, saham KLBF itu sempat menyentuh rekor di harga tertinggi sahamnya, yaitu sebesar Rp1.645 per lembar. Jadi para investor ini sudah menanti-nanti ya, sudah antusias terhadap pertumbuhan saham Kalbe Farma ke depannya. Dan semasa pandemi ini, Kalbe Farma ini juga banyak berkontribusi guys. Yang pertama itu dia juga sempat mengeluarkan produk herbal kepada masyarakat untuk mencegah terjangkit virus COVID ini. Terus dia itu juga bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, yaitu perusahaan Korea Selatan, untuk membuat vaksin corona. Jadi kita bisa lihat kan, prospek kedepannya tuh besar banget. Apalagi nanti kalau sudah keluar vaksinnya, orang-orang juga pasti akan tertarik dengan saham Kalbe ini. Nah, mumpung nih guys, harganya masih bisa terjangkau, yaitu di harga 1.400 ya kalau sekarang di bulan Juni tahun 2020. Boleh nih bagi teman-teman yang mau investasi, mulai dicicil, mulai dibeli sebelum harganya naik, karena target price dari Kalbe Farma ini diperkirakan di harga 1.760 per lembar saham. Lumayan kan? Dengan adanya virus corona di Indonesia, membuat Kalbe Farma dinilai masih memiliki keunggulan dibandingkan emiten lainnya, karena masyarakat akan lebih memperhatikan kesehatan dengan membeli produk-produk kesehatan untuk dirinya sendiri. Hal itulah yang memicu penguatan saham-saham barang konsumsi kesehatan, salah satunya adalah Kalbe Farma atau KLBF. Jadi, dengan adanya modal kerja yang cukup dan memadai, Kalbe Farma berencana untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham sebesar 1,87 miliar dari tanggal 16 Maret hingga 15 Juni 2020. Buyback saham ini adalah upaya Kalbe Farma untuk menstabilkan harga saham di kondisi pasar yang fluktuatif. Juga Kalbe Farma berharap buyback saham ini bisa memberikan fleksibilitas dalam mengelola modal jangka panjangnya nanti. Dimana jika suatu hari nanti Kalbe Farma membutuhkan penambahan modal, maka saham treasury ini dapat dijual dengan nilai yang optimal. Ada juga kerjasama yang dilakukan oleh Kalbe Farma dengan perusahaan asal Korea yaitu Genexin yang akan berdampak positif terhadap upaya pencarian vaksin virus corona. Rencana ini akan membawa dampak positif yang dapat mengerek naik harga saham Kalbe Farma atau KLBF. Dan juga investor tetap memiliki harapan yang besar kepada PT Kalbe Farma, bisa dilihat dari tingginya nilai PER dan PBV yang ada. Nah, kalau menurutku saham KLBF ini juga layak untuk dibeli. Kenapa? Berikut adalah 3 alasan yang membuat aku berpikir saham ini layak untuk dibeli. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, salah satu strategi dari KLBF untuk meningkatkan kinerja jangka panjangnya adalah dengan melakukan ekspansi hingga ke luar negeri. Saat ini, KLBF sedang membangun pabrik obat merek Mixagrip di Myanmar yang ditargetkan untuk dapat mulai beroperasi pada tahun 2022. Selain itu, KLBF juga sedang melakukan ekspansi hingga ke Sri Lanka. Ekspansi yang kali ini dapat membuka jalannya pasar ekspor di Sri Lanka. Lalu yang kedua, menurut Kepala Riset Infovesta, bisnis KLBF ini termasuk unik karena tidak hanya pada farmasi, tetapi juga terdiversifikasi pada consumer goods. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang diiringi dengan tren suku bunga yang terus menurun, dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat. Hal ini juga dapat mendukung statement yang mengatakan bahwa bisnis KLBF ini cukup menjanjikan. Yang ketiga, pada masa pandemik ini kita juga baru saja menerima kabar baik, yaitu vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh PT Kalbe Farma dan juga perusahaan Korea yang bernama Genexin sudah pada tahap uji klinis. Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa riset ini pasti akan membantu menyelesaikan masalah pandemi. Dapat dipastikan juga, riset ini mengutamakan keselamatan bagi pasien dan juga prinsip ilmiah yang lainnya. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita beli saham KLBF. Cus cus cus. Nah, gimana teman-teman? Sudah tertarik belum untuk membeli saham ini? Kalau menurut kelompok kami sih, saham ini oke banget. Nah, semoga dengan adanya pembahasan di video ini bisa bermanfaat nih bagi teman-teman yang menonton untuk investasi di Kalbe Farma maupun di saham-saham lainnya. Juga kita berterima kasih kepada Ibu Nani selaku dosen analisa ekuitas yang telah membimbing kami. Nah, dari mata kuliah ini juga kita diajarkan untuk mengetahui mana saham yang berprospek untuk kita bisa investasi. Sekian video kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!